Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, penuh berkah, selalu bahagia dan juga penuh limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, kali ini kita akan membahas tentang 7 kondisi dan keadaan hati manusia, supaya kita memahami dan mengetahui bagaimana posisi keberadaan hati kita, sehingga kita bisa memperbaikinya ketika kondisi hati kita lagi kurang baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan juga 89 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang artinya, ingatlah pada hari ketika harta dan anak-anak tidak lagi berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan membawa hati yang salim, yaitu hati yang sehat dan selamat. Saudaraku, ayat ini membuktikan bahwa kondisi hati manusia itu berbeda-beda dan berubah-ubah. Maka yang Allah kehendaki dari hati kita adalah yaitu hati yang qalbun salim, hati yang selamat dari berbagai macam penyakit-penyakit hati, atau hati yang bersih dari berbagai macam kotoran-kotoran hati. Lalu di dalam surat Toha ayat 124, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danqa wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Yang artinya, siapa yang berpaling dari zikir kepada Allah, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Subhanallah, saudaraku, orang-orang yang lalai dari zikir kepada Allah, orang-orang yang lalai dari mengingat Allah, orang-orang yang tidak mengambil hukum dari hukum Allah yaitu Al-Quran, maka dijadikanlah sempit hidupnya. Sungguh orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, Allah lapangkan hatinya, Allah lapangkan hidupnya. Namun orang-orang yang lalai dari zikir kepada Allah, maka Allah himpun nanti pada hari kiamat keadaan buta. Bukan hanya buta matanya, tapi juga karena buta hatinya. Begitupun senada dengan surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Maka saudaraku, berzikir adalah salah satu obat dan terapi untuk menenteramkan hati kita, untuk menenangkan hati kita, untuk mengobati hati kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang berbunyi, Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu. Yang artinya, ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, seluruh tubuh baik. Dan jika ia rusak, maka seluruh tubuhnya juga rusak. Ketahuilah, sesungguhnya segumpal daging itu adalah hati atau qalbu. Hadis riwayat Imam Muslim. Saudaraku, qalbu ternyata menjadi sebuah barometer baik buruknya perilaku kehidupan manusia, baik jasadnya ataupun batinnya, tergantung kondisi kalbunya. Kali ini kita akan membahas tentang ada 7 kondisi dan keadaan hati manusia. Yang pertama, hati yang sehat, yaitu hati yang memiliki iman yang benar,
yaitu memiliki iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini atas apa yang Allah sampaikan, Allah firmankan, dan juga meyakini atas janji-janji Allah. Dan orang-orang yang memiliki hati yang sehat, kalbu yang sehat, sudah tentu tidak mempertanyakan lagi atas apa yang Allah sampaikan lewat Al-Quran ataupun Al-Hadis. Lalu yang kedua, hati yang sakit, yaitu hati yang kurang iman, atau hati yang penuh dengan keraguan, ragu terhadap firman-firman Allah, ragu terhadap hadis-hadis Rasulullah atau sunnah-sunnah Rasulullah. Nah, orang-orang yang meragukan atas ketetapan Allah, atas firman Allah, atas janji Allah, ini adalah orang-orang yang memiliki hati yang sakit atau kalbu yang sakit. Lalu yang ketiga, hati yang sekarat, yaitu hati yang jahil, hati seorang munafik, hati orang ahli zalim dan juga maksiat. Nah, orang-orang yang memiliki hati yang sekarat atau kalbu yang sekarat adalah orang-orang yang bodoh. Bodoh dalam arti senangnya berbuat dosa, senangnya berbuat maksiat, senangnya juga berbohong, berdusta, dan berbuat zalim. Nah, ini tanda hati orang yang sedang sekarat kalbunya. Maka ini perlu diobati dengan segera, karena akan menimpa kepada hati selanjutnya, yaitu hati yang keempat adalah hati yang mati atau qalbun mayit. Nah, hati yang mati adalah hati yang sudah mengakar di dalam kalbunya, yaitu kesyirikan. Tidak percaya lagi kepada Allah, tapi lebih percaya kepada selain Allah, atau meminta tolongnya hanya kepada duniawi ataupun hal-hal hawa nafsunya. Dan ini akan menjadi kufur sehingga akhirnya menjadi kafir. Ini adalah hati-hati atau kalbu yang mati, kalbun mayit. Lalu yang kelima, yaitu hati yang hidup. Hati yang hidup adalah hati yang ada ilmu di dalamnya dan senantiasa melakukan amal soleh. Ya, betul. Orang yang memiliki qalbun hayah, yaitu hati yang hidup, adalah hati yang senantiasa diisi dengan amal ibadah, hati yang diisi dengan keilmuan agama, yang itu menjadi satu cahaya. Ala ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Maka orang yang sering menuntut ilmu agama, kemudian diamalkannya menjadi amal soleh, maka hatinya menjadi hidup. Lalu yang keenam, hati yang selanjutnya adalah hati yang bangun, yaitu hati yang selalu berzikir dan tafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tadi dikatakan senang berzikir kepada Allah, maka hatinya akan tentram. Inilah hati-hati orang atau qalbu yang bangun dari sesuatu yang tidur. Maka yang terakhir ini adalah hati yang tidur atau tertidur, yaitu hati yang lalai dari berzikrullah atau lalai dari ibadah kepada Allah. Nah, saudaraku, mudah-mudahan dari ketujuh ini kita bisa memposisikan diri kita. Apakah hati kita sehat atau sakit atau sedang sekarat? Nauzubillah, jangan sampai mati. Atau hati kita mudah-mudahan masih hidup, kemudian terbangun dan tidak tertidur. Mudah-mudahan ini menjadi satu pelajaran dan hikmah buat kita semua, dapat memperbaiki untuk menjadi lebih baik, dan mudah-mudahan Allah curahkan rahmat kepada kalbu kita, diberikan qalbun salim. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.